أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ini nyuruh berhenti kali ya? Ambil. Maka ulama kita mengenai bank itu terpecah dua. Mayoritas mereka tidak mengharapkan bank. Maka bank yang tadinya bersumber dari Yahudi di Jerman, katanya kan begitu, itu diislamisasikan, muncullah bank syariah, meskipun belum betul-betul syar'i. Karena banyak orang syar'i itu bagi dia kalau menguntungkan, kalau nggak menguntungkan nggak disebut syar'i. Enak amat. Ya, jadi banyak sekarang gerakan atau masyarakat apa istilahnya anti riba, tapi intinya adalah orang patah hati sama bank, yang melarikan diri dari bank, yang gagal, yang mungkin dulu pernah merasa dirugikan oleh ini, gampang dimasukin pak sistem, maka kemudian muncul peminjam baru, orang-orang kaya di situ secara manual meminjamkan. Dia kan lupa duit yang dia pinjamkan itu produk bank, benar gak? Dan ada sahabat kita cerita, ini lucu, di satu kota di Jawa Barat, dia pernah menjadi murid salah satu ustadz yang sekarang mengharamkan bank itu secara membabi buta. Tapi pas selesai daurah, selesai training, ke penginapan, keluarganya ditanya sama muridnya ini, udah makan bu, mbak? Udah, tadi beli GoFood. Bingung dia lah, katanya haram. Jadi mereka masih pakai rumus tradisional, ada tambahan berarti ustadz ente nggak ngerti, ente itu jahil. Lah kita boleh berbeda, tapi jangan ngomong jahil. Antum berani nggak ngomong Darul Ifta di Mesir itu jahil? Dan ini saya sampaikan secara terus terang. Sekarang yang nyerang mengkritisi itu, lucunya adalah tamatan Al-Azhar Kairo, Mesir. Ini kita sebut aja nih, karena nama-nama kita mulai disebut sama mereka. Tapi saya tahu teman-teman di sana juga beragam ya. Ada yang bilang Ar-Razi jahil, nggak masalah bagi saya. Tapi ente nggak mikir, guru-guru ente di Al-Azhar, guru-guru ente Darul Ifta itu menghalalkannya. Kenapa aneh yang diserang? Kenapa nggak serang Masyaikh Al-Azhar? Serang Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ali Jum'ah, ya, Dr. Syauqi, Dr. Amr, ya, banyak di sono, Syekh Usama. Kenapa nggak mereka yang antum kata-katain? Nggak berani, takut kualat. Sama Ar-Razi nggak takut kualat. Jadi kadang-kadang mau ngeritik nggak mikir dulu, kalau dia ngambil ilmu dari ulama yang ulamanya menghalalkan ini dan merevisi fatwa itu, dia masih pakai fatwa yang jadul, katanya tamatan Mesir tapi ngajinya ala Saudi. Loh ente kok berani ngomong begitu? Ya mereka berani ngata-ngatain kita, masa kita nggak berani juga ngata-ngatain balik pak? Ya, kita ini sudah zaman terus terang hari ini. Mereka udah nggak malu untuk ngata-ngatain orang, ya kita juga nggak takut kok. Insya Allah kita nggak lana khawfu laumata laim. Selama ada dalilnya, ada ulama bersama kita tetap akan berani insya Allah. Bahkan mohon maaf Bapak Saudara, makan Allah, beberapa opini kita boleh berbeda, tapi jangan gunakan kata-kata hujatan. Karena antum sekali menghujat, bisa panjang ceritanya nanti. Bisa-bisa kita meragukan LC-nya ntar, ya, karena masyayikh mereka menghalalkan, dia kok mengharamkan, ya. Ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah ya. Ada yang ditanya lagi? Ya, fadhal. Jangan-jangan antum ini nih lulusan Ciputat nih. LC. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pertama kali kesini, Ustadz, dan saya udah tonton. Saya dari Rawamangun tadi jam 4. Masya Allah. Berangkat jam 4 kurang, jadi menarik sekali. Apalagi tasawufnya juga saya ikutin kok. Ini menarik soal bank ya, karena
kalau bicara tentang tadi pinjaman ada benefit lebih, karena saya memang punya background kan finance ya. Artinya ada yang namanya proses time value of money gitu. 1 miliar dikeluarkan sekarang mau diambil atau mau 2 miliar 10 tahun lagi gitu kan. Artinya bagaimana pandangan Islam sendiri dalam hal memadukan antara, kan ada istilahnya pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, itu kan nilai pasti berubah ya. Nah, pandangan Islam sendiri untuk menjelaskan ke orang-orang yang mengatakan bahwa itu ada tambahan, tapi secara angka memang tambahan, tapi secara daya belinya kan bisa berkurang gitu ya. Nah, dari pandangan Islam sendiri menjelaskan hal seperti ini, apakah sudah mengadopsi dari istilah yang dipakai time value of money plus inflasi, atau mereka mungkin kurang piknik gitu, Pak Ustadz? Ya, demikian. Yang pertama, al-aslu fil muamalat, pada dasarnya muamalat itu al-ibahah, boleh-boleh saja. Dan antum buka semua kitab fikih terdahulu, produk muamalat yang tertulis dalam kitab fikih dan hadis cuma 24 sekitar itu. Belum ada di situ namanya kredit, belum ada namanya saham, belum ada namanya bank, belum ada simpan pinjam ala bank, belum ada. Maka ini adalah bagian dari perkembangan peradaban ekonomi manusia. Karena tidak ada di zaman Nabi, maka hukumnya pun berubah. Bukan berubah, emang belum ada kok. Maka ulama menyebutkan kaidah ini, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka dia tidak haram. Malam yadulla alaihi dalilun syar'i, selama tidak ada dalil syar'i yang mengharamkannya. Itu satu. Yang kedua, muamalat dalam Islam itu terbuka, maftuhah. Apa buktinya? Dinar dirham itu sistem Nabi atau sistem yang sudah ada sebelum Nabi? Ayo. Nabi ketika berdagang ke Syam itu pakai dinar dirham bukan? Berarti sudah ada sebelum Nabi bukan? Jadi jangan salah kira, dinar dirham bukanlah sistem ekonomi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diingat. Dinar dirham adalah sistem ekonomi yang dipakai, alat tukar yang dipakai oleh Rum dan Persia. Oke. Lalu Nabi adopsi nggak? Diadopsi, dan ternyata secara inflasi, karena dinar itu emas, dia aman dari inflasi. Bener, inflasinya nggak begitu. Jatuhnya emas, naiknya emas kan kemarin sempat naik ya, waktu kita awal corona sempat naik, tapi turunnya juga pelan banget, pelan, sangat stabil. Harga kambing dulu dengan harga kambing sekarang kalau dijadiin emas sama, berarti dia stabil. Bener yang usaha kambing nih, bener bang? Bener bang ya, Bang Roy ya? Tuh tanya sama dia pak kalau nggak percaya. Tapi kalau antum menggunakan harga pakai nilai tukar uang, ini sekarang juga udah mulai bingung. Dulu itu nilai tukar uang berdasarkan kas emas satu negara, tapi sekarang begitu gak? Dolar suka-suka dia buat cetak. Kok kita masih begitu aja? Kita berdasarkan simpanan kita, kalau mereka kok enggak? Ada satu negara di Amerika Latin berani nekat, dia cetaklah duit banyak-banyak. Sama yang di Afrika pak, kita nggak usah sebut nama negaranya, sedih soalnya. Itu untuk beli aqua atau beli coklat aja dia harus bawa duit setebel ini, karena mereka ahli ekonominya koplak-koplak pak, atau koplak. Dia kira kalau nyetak duit banyak-banyak gak inflasi, asal aja ya. Jadi ahli ekonominya ngayal kayak anak kecil, kita cetak aja duit banyak-banyak. Itu ngaconya di situ. Duit kita sekarang itu betul-betul ya, kalau bahasa Pak Mirwan tadi apa? Dajjal. Enggak, itu bukan dajjal yang ini pak ya. Alat tukar ini sekarang betul-betul udah nggak fair, udah nggak fair, benar-benar nggak fair. Maka kita nggak bisa menggunakan itu. Hukum yang dijadikan ada pada hukum dinar dirham tidak berlaku pada hukum mata uang zaman now. Nggak bisa. 1 M tahun ini, 10 tahun lagi nilai rumah, ini kita beli rumah berapa kira-kira? Anggaplah 2 M. Kalau diemaskan sama nggak?
10 tahun lagi nilai emasnya segitu, tapi harga duitnya, nilai angkanya naik. Riba nggak? Oh, kita Islami, nggak boleh ada riba. Jadi beli rumahnya kredit, duitnya harus sama dengan nggak kredit. Enak amat. Ya, teman-teman yang melakukan Allah, kredit itu nggak ada transaksinya di zaman Nabi. Ada nggak transaksi itu di zaman Nabi? Nggak ada. Maka hukumnya tidak ada di kitab fikih, baru di kitab fikih kontemporer adanya. Bank tidak ada dalam kitab fikih, maka antum mau cari di kitab mana aja nggak ketemu. Baru belakangan Wabah Zuhaili, Yusuf Al-Qaradawi, ulama itu aja udah berbeda-beda dengan ulama Al-Azhar. Jadi di sono juga udah beda, Pak. Antum bilang Saudi mengharamkan bank, ya salam. Saudi itu duit minyaknya taruh di bank Amerika, di bank Swiss. Bunga-bunganya dijadiin bangun sekitar Masjidil Haram Mekah. Dijadiin, dikirim CSR-nya untuk beasiswa yang tadi mengharamkan bank itu. Nggak percaya, cek sendirilah ya. Itu mah cuma batuk-batuknya mereka doang, tai-tainya minyak itu. Nggak nyadar mereka mengharamkan sesuatu yang mereka makan. Ya, yaudah, mutu bi ghaizikum. Itu jangan diterjemahkan secara harfiah ya. Gimana? Cukup?